Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengar firman Tuhan yang hari ini diangkat dari Yesaya pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, pada suasana kini di tengah-tengah pergolakan dunia, apakah yang sedang kita nantikan? Banyak ungkapan-ungkapan yang melahirkan pesimisme di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Misalnya, ada banyak prediksi bahwa ekonomi dunia akan mengalami resesi, akan terjadi kekurangan pangan. Selain daripada itu, akan terjadi juga berbagai bencana alam sebagai akibat dari rusaknya alam di berbagai belahan bumi. Ditambah pula adanya berbagai prediksi para ahli-ahli politik, akan lahir perang antar bangsa, perang yang meluas. Semuanya berita-berita yang sedemikian melahirkan pesimisme dan kegelisahan di tengah-tengah banyak masyarakat. Bukan saja prediksi itu yang membuat masyarakat gelisah, tapi suasana kehidupan real yang sedang dihadapi kini pun banyak pula yang melahirkan berbagai kesulitan. Kita mendengar angka-angka meningkatnya harta orang-orang kaya yang besar, bertriliun-triliun,
Berbagai majalah melaporkan perubahan-perubahan dan lahirnya orang-orang kaya besar yang baru, yang bertriliun, yang tidak mungkin mereka habiskan harta mereka dalam hidupnya. Bahkan perlombaan-perlombaan menumpuk harta sebanyak-banyaknya menjadi berita yang sering dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang melaporkan 100 orang terkaya di Indonesia misalnya, atau 500 orang kaya di dunia misalnya, dan berbagai cara-cara pelaporan yang lain akan banyaknya orang-orang kaya baru yang bermunculan. Tetapi pada saat yang sama kita juga mendengar di berbagai belahan bumi di dunia ini meningkatnya pengangguran, sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup yang semakin tinggi membuat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari juga makin sulit. Ditambah lagi berbagai bencana di berbagai tempat yang membuat masyarakat banyak harus kehilangan tempat tinggal. Maka harus dibangun tempat pengungsian di mana harus diusahakan untuk menyediakan kebutuhan pokok kepada mereka di tempat-tempat pengungsian tertentu. Kontradiksi hidup seperti itu setiap hari kita dengar beritanya, saudara-saudara. Di satu pihak ada orang yang berlebihan kekayaan yang dia miliki, tidak cukup waktunya untuk menghabiskannya. Tidak ada tempat bagi mereka untuk menghabiskannya karena terlalu banyak. Sementara di pihak lain ada banyak orang yang bergumul dan berjuang hanya untuk mendapatkan kehidupan sehari-hari pun sudah mengalami kesulitan yang luar biasa. Semakin banyak juga orang yang kehilangan tempat tinggal. Di kota-kota mereka akan tinggal di kolong-kolong jembatan, di emperan-emperan toko. Mereka menunggu toko-toko tutup sehingga mereka bisa menggelar kardus-kardus tempat tidur mereka. Dan pagi-pagi buta mereka harus cepat bangun meninggalkan tempat itu karena para pemilik toko akan segera menggunakan tempat itu. Kontradiksi-kontradiksi seperti itu menjadi berita harian yang kita dengarkan pada saat ini. Apakah yang sedang kita nantikan, saudara-saudara? Apakah yang sedang kita tunggu-tunggu di zaman ini pada waktu yang akan datang? Hari ini firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa akan keluar dari tunggul Isai suatu tunas. Seseorang akan datang di mana orang tersebut mempunyai roh Tuhan di dalam dirinya, di mana di dalam dirinya ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bahkan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang seperti inilah sekarang yang sedang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam wujud realita yang baru. Sebenarnya firman ini telah dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang dijanjikan itu, di mana roh Tuhan ada padanya, dia mempunyai hikmat, pengertian, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Itu telah ada di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dan itu pula yang sedang kita nantikan saat ini di dalam diri pengikut-pengikut Yesus, yang mempunyai tempat-tempat yang mengambil keputusan untuk kepentingan kehidupan banyak orang. Orang-orang yang mengikut Yesus,
yang bekerja di berbagai tempat, apakah itu di politik, di ekonomi, di sosial budaya, atau di mana-mana saja di mana mereka punya waktu dan kesempatan untuk mengambil keputusan bagi kepentingan banyak orang. Itu akan terjadi bagi diri pengikut Yesus Kristus yang memiliki hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Bahkan kesenangannya takut akan Tuhan. Kita merindukan dan mengharapkan orang-orang itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang diberikan Tuhan kesempatan untuk mendapat akses yang besar, berperan serta dan turut serta menentukan arah kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan orang banyak, memerlukan roh yang takut akan Tuhan, supaya terproduksi di dalam dirinya hikmat dan pengertian, nasihat dan keperkasaan. Tidak sembrono dalam mengambil keputusan, tidak asal-asalan saja mengambil keputusan untuk kepentingan sesaat, tetapi yang orientasi pengambilan keputusan dan aksi hidupnya lebih mengutamakan kemanusiaan, lebih mengutamakan hidup itu sendiri. Oleh karena itu dia memerlukan telinga yang terbuka untuk mendengar keluhan-keluhan nyata, bukan laporan-laporan palsu yang menyenangkan hati dan pikiran, tetapi sanggup mendengar realita kehidupan, supaya dia sanggup menghakimi dengan tidak sekilas pandang saja, apalagi ia menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Itu menjadi tantangan terbesar bagi hamba-hamba Tuhan yang dipanggil mengambil keputusan untuk kepentingan banyak orang. Jangan mengambil keputusan berdasarkan kata orang. Jangan mengambil keputusan dengan sekilas pandang saja, tetapi sungguh-sungguh harus berada dalam pergumulan yang benar, pergumulan yang tepat berdasarkan hikmat, pengertian, nasihat, dan keperkasaan, sehingga mempunyai kesanggupan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, menghakimi atau menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran, berpihak kepada orang lemah dan tertindas. Namanya orang lemah dan tertindas di sini, saudara-saudara, bukan atas keinginan dan kehendak mereka maka mereka lemah menjadi tertindas, tetapi itu terjadi karena ada kekuasaan lebih yang melahirkan pelemahan terhadap diri mereka dan membuat mereka menjadi tertindas. Mereka diberlakukan dengan kekuatan melebihi kekuatan yang mereka miliki, saudara-saudara. Jadi seorang pemimpin yang mengikut Tuhan Yesus, dia berpihak kepada orang lemah, mengadili dengan keadilan, mengambil keputusan dengan kejujuran terhadap orang-orang lemah. Dan itu acap kali mengalami pertentangan dari mereka yang kuat di sekelilingnya, sebab pola hidup menindas dan melemahkan yang mereka sudah nikmati selama ini akan terganggu. Begitu saudara berpihak kepada orang lemah dan tertindas, akan terganggu kehidupan para penindas dan para pelemah orang banyak. Jadi mengambil keputusan yang adil dan jujur itu harus mempunyai kekuatan di luar dirinya. Tiada seorang pun yang sanggup melakukannya selain daripada roh Tuhan yang ada di dalam dirinya.
maka pola hidup dan karakter takut akan Tuhan akan membimbing dan menolong kita untuk mendapatkan hikmat, pengertian, nasihat, dan keperkasaan, saudara-saudara. Kita berpegang teguh pada hukum atas ketakutan kita yang sungguh kepada Tuhan. Maka nilai kemanusiaan itu akan dipulihkan dan dikembalikan, saudara-saudara. Adalah tidak pantas dan tidak layak bagi siapapun untuk melakukan pelemahan orang lain dan penindasan kepada orang lain. Sesungguhnya umat manusia sebagai ciptaan Tuhan harus hidup berdampingan secara damai, hidup berdampingan secara sejajar, hidup berdampingan secara bersama, tanpa adanya usaha melemahkan dan menindas orang lain. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Pola-pola kehidupan yang melemahkan dan menindas masih terjadi hingga saat ini. Maka dibutuhkan, dan kita menantikan, pemimpin-pemimpin yang mengambil keputusan kepada orang baik, mendapatkan roh hikmat dari Tuhan, supaya dia mampu menegakkan keadilan dan kejujuran, terutama kepada mereka yang dilemahkan dan ditindas, supaya terjadi keakraban bersama, supaya bisa berjalan beriringan secara bersama, menikmati belas kasihan Tuhan secara bersama pula. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang kita nantikan? Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus mewujudkan kehendak Yesus Kristus pada saat ini. Sebab Tuhan sendirilah sesungguhnya yang mempunyai roh hikmat dan pengertian itu. Dan para pengikutnya mendapatkan roh pengertian itu, mendapatkan roh hikmat itu untuk kehidupan harmoni yang lebih luas, harmoni terhadap alam, terhadap seluruh ciptaan. Sebab Allah kita menghendaki kehidupan yang baik terhadap alam ciptaan secara bersama-sama. Seluruh makhluk hidup memerlukan waktu dan tempat yang wajar bagi semua makhluk hidup. Itu sebabnya Tuhan berkata, serigala akan tinggal bersama dengan domba, yang menurut kebiasaan itu selalu bermusuhan. Domba selalu menjadi korban dari serigala, tetapi Tuhan menghendaki serigala dan domba tinggal bersama. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Itu tidak dapat di dalam logika sehari-hari kita. Anak kecil akan menggiringnya, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Hanya oleh seorang anak kecil mereka bisa hidup bersama-sama. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bahkan anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada bahaya, saudara-saudara. Manusia bersama seluruh makhluk hidup lainnya hidup berdampingan secara damai, hidup dalam harmoni, tidak saling menghancurkan, tidak saling membunuh. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara-saudara? Itu bukan hanya mimpi saja, bukan hanya teori saja, tetapi sesuatu yang bisa terjadi manakala seluruh makhluk hidup itu mempunyai tempat dan waktu yang layak untuk mereka, makanan mereka dicukupkan, tempat mereka berlindung ada, sehingga mereka akan nyaman dengan tempatnya, nyaman dengan kehidupannya. Tetapi ketika makhluk hidup itu terganggu, makanannya tidak cukup, tempat berlindungnya tidak cukup, mereka akan menjadi musuh bagi orang lain juga, saudara-saudara. Musuh bagi manusia. Ketika makhluk hidup lainnya, binatang-binatang lainnya tidak mempunyai tempat untuk hidup, maka mereka akan merusak kita.
Maka sebagai pengikut Tuhan yang mencintai Tuhan di dalam kerajaan Allah, kita harus membangun kecintaan untuk hidup bersama alam sekitar. Perusakan-perusakan terhadap alam ini telah kita rasakan pada zaman ini. Dengan musim yang tidak menentu, berbagai gempa, berbagai bencana telah terjadi di alam ini sebagai akibat dari kerakusan manusia berlebih. Dan kini tiba saatnya kita perlu memulihkannya secara bersama-sama, memberikan ruang yang benar kepada seluruh makhluk untuk mendapatkan kehidupan mereka yang layak. Manakala mereka mendapatkan makanan yang cukup dan tempat yang cukup untuk berlindung, tidak akan mengganggu umat manusia. Anak kecil pun bisa hidup bersama dengan mereka tanpa diganggu ketika mereka sudah mendapatkan kehidupan mereka yang layak. Saudaraku, itulah kerinduan kita. Tidak akan ada berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Tidak ada lagi yang melakukan kejahatan, tidak ada yang berbuat jahat, tetapi beriringan hidup secara bersama, berdampingan hidup secara bersama, saling memperhatikan, saling menolong. Itulah yang diharapkan terjadi dalam kehidupan umat Allah. Saudaraku, apa yang kita nantikan? Ketika firman ini datang, janji keselamatan itu datang dan sudah dipenuhi. Sekarang waktunya bagi kita ialah mewujudkannya, untuk menantikan sebuah kehidupan yang damai secara bersama, berdampingan secara bersama, hidup secara wajar, tidak berlebihan. Sehingga kita tidak harus melakukan penindasan dan pelemahan terhadap orang lain demi membangun kekuatan kita yang berlebih. Jauh lebih indah, saudara-saudara, kita berjalan beriringan tanpa harus melemahkan siapapun atau menindas siapapun. Bahkan manakala kita melihat ada orang yang dilemahkan dan yang ditindas, maka ketika roh Tuhan ada pada kita, semangat kita untuk membangkitkannya, membebaskannya, melepaskannya dari pelemahan dan penindasan akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini adalah baik bagi kita. Membangun kehidupan yang lebih indah, membangun kehidupan yang lebih optimis secara bersama. Kita tidak membangun kehidupan yang melahirkan ketakutan, yang melahirkan pesimisme, tetapi secara bersama. Kesulitan apapun yang akan terjadi ke dunia ini, kalau kita bersama-sama merindukan kedamaian, bersama-sama merindukan kemanusiaan yang sejajar, merindukan kemanusiaan yang berada dalam hak yang wajar, memperoleh keadilan, kejujuran, dan kebenaran, niscaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu kita. Bersama dengan Tuhan, kita mewujudkannya sehingga kedamaian itu terjadi atas diri kita secara pribadi dan atas seluruh orang di sekeliling kita, bahkan dengan alam di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.